ya. Kesannya negatif ya. Begitu kita mendengar istilah anak emas, seringkali kita menganggap itu adalah sebuah istilah yang negatif. Karena apa? Anak ini berarti anak yang dilindungi oleh atasan, nggak Jadi pernah bintangnya. salah, jadi bintangnya. Jarang dimarahin, jarang ditegur. Betul, seperti itu. Ngobrolin tentang manajemen sumber daya manusia yuk, terkait dengan kita, karir dan masa depan. Tetap di channel NN Talks. Masih bersama kami Nurdin dan Novi pastinya ya. Iya. Dan seperti biasa kami akan membahas hal yang terkait dengan seputar karir tadi itu kan, kemudian office matter, Betul. dan ya terkait dengan organisasi perusahaan lah seperti itu. Iya. Dan kali ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bicara tentang anak emas. Anak emas terakutin ya. Kesannya negatif ya. Begitu kita mendengar istilah anak emas, seringkali kita menganggap itu adalah sebuah istilah yang negatif. Karena apa? Anak ini berarti anak yang dilindungi oleh atasan, nggak Jadi pernah bintangnya. salah, jadi bintangnya. Jarang dimarahin, jarang ditegur. Betul, seperti itu. Tapi sebenarnya begitu atau gimana ya? Tapi di sini kita bukan membahas tentang si anak emasnya itu Betul, atau betul, terkait betul. dengan teman-teman sekitarnya ya kan. Kita di sini mau membahas terkait dengan atasannya nih ya Betul, kan. betul. Yang memberlakukan si anak emas nih. Kira-kira jangan sampai dia terjebak di satu bintang saja. Betul. Karena gini, sebagai atasan kita kan punya tim. Tim kita bukan hanya satu aja, tapi juga banyak orang. Dan ketika kita menganggap satu orang itu adalah bintang, kita akan melupakan yang lain-lainnya. Bener nggak? Betul. Ketika yang lainnya juga tidak mendapatkan perhatian, kira-kira si anak-anak yang tidak perhatikan itu seperti apa sih rasanya, Bu Novi? Iya, jadi kan begini nih, kita ini punya sebuah tim di mana tim ini harus berkembang gitu kan. Untuk berkembang kita membutuhkan tim yang bisa jadi kemampuannya sangat berbeda satu Ya. dengan yang lain. Karena nggak mungkin satu tim itu orangnya Betul. tipenya sama semua, kemampuannya sama Betul. semua. Pasti mereka punya kemampuan-kemampuan Ya. yang lain seperti Ibarat itu. sepak bola nih ya, kalau timnya 11 orang kemampuannya seperti Ronaldo semua atau Lionel Messi semua, kira-kira bisa berjalan dengan baik juga nggak juga. Betul, gitu. Oh, yang namanya dalam satu tim itu akan ada yang punya kemampuan bagus, ada yang tidak bagus. Tetapi yang harus kita pahamin bahwa tim itu akan saling support satu dengan yang lainnya, bukan berjalan dengan sendirinya. Nah, kita ini sebagai atasan atau sebagai pimpinan, kita ibaratnya sebagai apa ya, konduktor Betul. di orkestra tersebut. Kita harus bisa memerankan orkestra itu dengan baik, benar nggak? Betul. Jadi kalau gini kan, sebagai atasan kita pasti punya goal kan. Nah, goal ini pasti kita punya pandangan tentang kondisi tim. Jadi Ya. pasti kita sudah mapping nih tim kita seperti Harus apa. di mapping dulu. Nah, Betul. kebanyakan yang kita temuin adalah atasan belum paham kemampuan timnya masing-masing karena mereka tidak melakukan mapping, benar nggak? Sering nggak kita temuin itu? Iya, betul. Jadi kalau kita jadi atasan, kita mesti punya gambaran tentang tim kita seperti apa. Ya. Gambaran tentang tim inilah yang akan membantu kita untuk kemudian kita ini membagi peran, membagi fungsi-fungsi terhadap orang-orang yang ada di dalam kita. Dan kalau misalnya kemudian karena atasan ini kemudian sering memberikan tugas kepada orang Ya. tertentu, maka sebenarnya ya kita, kalau saya sih melihatnya bahwa atasan ini kan punya tujuan. Nah, orang-orang tertentu yang dianggap anak emas ini biasanya mereka ini yang cocok lah gitu ya, yang Ya. benar-benar bisa klik. Kadang gini loh, kenapa sih kok bisa jadi dari anak emas? Bisa jadi satu hobinya sama. Betul, Iya, ya, Misalnya hobinya suka nonton bioskop, misalnya kan mereka sering nonton bioskop bareng. betul. Atau misalnya suka olahraga, mereka olahraga bareng. Ya, koleksi buku, Koleksi bukunya buku sama sama. sebagainya. Itu yang akan menjadi kedekatan tanda kutip hingga akhirnya jadi anak emas. Kenapa? Pusat perhatiannya di situ. Betul. Padahal walaupun hobinya sama, kesukaannya sama, belum tentu kinerjanya juga bagus juga. Benar nggak? Iya, iya. Sehingga yang lainnya akan terignore atau tidak diperhatikan oleh si atasan tersebut. Jadi kita sebagai atasan harus melakukan mapping yang fair terhadap kemampuan tim kita, bukan mapping yang fair terhadap orang atau anak buah kita yang sama kesukaannya atau hobinya dengan kita. Benar nggak? Oke. Kalau saya sebagai atasan, saya melihatnya dengan perspektif seperti ini, bahwa
kalau kita memberikan pujian kepada satu orang, bukan berarti sebenarnya kita sedang memanjakan dia, atau misalnya kita mengkritik atau menegur kesalahan staf yang lain, bukan berarti juga artinya bahwa si staf ini buruk, yang ini yang kemudian kita manja-manja seperti itu. Nah, ini karena kita berbicara dari sisi atasan ya. Nah, artinya ketika teman-teman ini di posisi bawahan, itu tadi itu bisa memahami apa yang kita pikirkan kalau kita ini jadi atasan. Artinya Anda nggak perlu kecil hati kalau kemudian atasan punya satu anak yang kemudian kenapa ya selalu dia gitu ya. Itu bisa dia lagi dan dia lagi. Betul, karena sebenarnya bisa jadi dia ini punya sesuatu yang tadi itu, yang lebih klik dengan atasan, yang lebih mudah sesuai dengan keinginan atasan, sehingga atau kemudian lebih mudah diajak berkomunikasi. Betul, seperti itu. Karena kalau kita mau kerja, ini kita harus nyari orang yang bisa larinya sama, sevisi, sehingga kemudian kita ini lebih lancar lah untuk mencapai tujuan bersama, kayak gitu. Tapi satu hal sebagai atasan yang kita perlu perhatikan adalah kita jangan sampai terjebak di anak emas tersebut. Walaupun sebenarnya dia punya kinerja yang bagus sebenarnya, ya kan? Karena apa? Takutnya ketika si anak emas ini tadi, ya kan, dia tiba-tiba melakukan suatu kesalahan, ya kan? Atau misalnya tiba-tiba kinerjanya waktu itu ya kita nggak tahu yang namanya mood juga nggak bagus juga, ya kan? Sehingga dia tidak melakukan bekerja dengan baik. Nah, ketika seperti itu kita sebagai atasan jangan sampai sakit hati dan memarahi dia karena kinerjanya saat itu lagi tidak bagus. Betul. Ya kan? Nah, si anak yang emas ini tadi bisa jadi dia kalau misalnya bahasa Surabaya apa ya? Gondok gitu ya. Ngambek. Nah, ketika dia ngambek, kinerja tim juga akan terganggu. Tuh. Nah, that's why kenapa kita bilang bahwa yang namanya tim itu bisa solid kalau si konduktornya ini atau komandannya ini atau coachnya ini bisa melakukan orkestra dengan baik pula. Betul. Dan karena tim ini harus berkembang, maka mau nggak mau kritik dan masukan itu harus diberikan secara adil kepada semua. Gitu. Sehingga kita nggak bisa kemudian mengistimewakan satu orang yang secara eksklusif nggak pernah ditegur. Sementara yang lainnya juga akan merasakan bahwa kondisi ini menjadi situasi yang tidak harmonis bagi tim yang ada. Dan ketika tidak harmonis, otomatis tujuan Anda sebagai seorang pimpinan atau target kerja di organisasi Anda tidak akan tercapai dengan baik. Benar deh? Betul, gitu. Dan kalau misalnya nih Anda ada pada posisi yang bukan anak emas, artinya bukan berarti kemudian Anda harus berhenti untuk menunjukkan kinerja Anda. Betul. Bahkan harus termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya. Bahwa saya juga bisa lo kerja dengan baik. Betul, seperti itu. Jadi ini tema hari ini kali ini masih related dengan tema kita sebelumnya tentang office politik gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian tadi itu karena pinter main office politik kemudian jadi anak emas. Anak emas ya nggak bener sebenarnya kan gitu loh. Seperti itu. Karena kemampuannya tidak bagus si anak emas tersebut. Nah, itu tadi. Dan sebagai pimpinan kita jangan terjebak oleh si anak emas tersebut karena mungkin juga anak emas karena kemampuan komunikasinya bagus bisa mempersuasi kita sebagai pimpinan dengan bagus, padahal kinerjanya juga nggak bagus sama. Itu sih. Betul. Ingat bahwa anak buah Anda bukan hanya dia, tapi juga ada yang lain yang juga perlu Anda perhatikan, perlu Anda bimbing, ya kan? Perlu Anda berikan tugas secara fair juga, ya kan? Sehingga Anda juga bisa berjalan dengan smooth. Karena apa? Kalau tim Anda bisa kerja dengan baik, bisa smooth kinerjanya, karir Anda juga akan terus menanjak. Tetapi kalau Anda tidak memperhatikan tim Anda dengan baik, karir Anda akan stuck, dan itu banyak terjadi. Oke. Dan kalau tadi Pak Nudin bicara dari sisi atasan, dari sisi bawahan, tadi itu tetap semangat, tunjukkan kinerja yang terbaik untuk perusahaan, untuk tugas-tugas yang sekarang diberikan. Karena itu tadi, Anda tidak selalu dengan satu atasan, gitu ya. Anda bisa jadi apa yang Anda lakukan itu juga dinilai oleh
tim lain di bagian lain dari perusahaan Ya. yang kemudian tahu bahwa Anda cukup bisa diandalkan untuk banyak tugas, Betul. bukan hanya satu tugas saja. Bisa jadi Anda akan dilirik oleh yang lainnya loh. Betul. Ya kan? Misalnya ada atasan dari divisi yang lain, si anak itu kinerja bagus loh sebenarnya kan, dan saya butuh dia. Oke, setiap atasan itu selalu pengen cari orang terbaik yang ingin mensupport dia. Ya. Jadi kalau seandainya pun Anda tidak cocok atau dianggap bukan anak emas di sebuah tim, maka Anda tetap akan bisa dicari oleh atasan-atasan yang lain yang memang butuh orang-orang yang benar-benar berkinerja optimal seperti Anda. Betul. Jadi jangan khawatir. Untuk atasan, jangan pernah Anda terjebak di anak emas, dan untuk rekan-rekan si anak emas tersebut, jangan pernah Anda patah semangat untuk menunjukkan kinerja yang baik bagi suatu perusahaan. Karena Betul. apa? Karir Anda ditentukan oleh diri Anda dan kinerja Anda, bukan oleh orang lain. Oke, jadi gini Bro Novi, saya tuh punya cerita ya kan di salah satu perusahaan ya kan terkait dengan anak emas ini. Jadi gini, si atasan ini ya kan dia itu punya anak buah yang sebenarnya kalau saya bilang sih kinerja juga sebenarnya cukup bagus juga ya kan. Tetapi si atasan ini akhirnya tetap fokusnya di si anak ini. Ya, anak emas ini kan. Si anak emas ini. Oke, AE. AE, anak emas AE. Nah, si AE ini akhirnya dia merasa dia besar kepala. Ya. Wah, aku dipercaya oleh atasan saya. Di mana-mana dia percaya sama saya. Dan seakan-akan dia menjadi bos bayangan di divisi tersebut. Oke, dan bisa ditebak, biasanya suka lapor-lapor. Nah, jadi apapun yang dilaporkan oleh si AE ini ke atasan itu yang lebih dipercaya daripada si Yang lainnya. Nah, itu dia seakan-akan dia ada lebih bos daripada bosnya sendiri di depan teman-temannya. Oke. Padahal kalau dia dapat kepercayaan dari atasan tersebut, ya kan, dia harusnya juga bisa menjadi tanda kutip asistennya atasan. Betul. Untuk mengangkat kinerja teman-temannya. Tetapi juga si bos ini secara tidak sadar terjebak di anak emas tadi itu bahwa si AE ini dianggap ada yang terbaik. Betul, dan saking mungkin karena banyak tugas yang diberikan Iya. ke si AE ini menjadi berhasil kan. Betul. Akhirnya yang lainnya nih teman-teman si AE ini ya kan, alah percuma lah kalau kita mau meeting, kita ngasih laporan atau report nggak akan dianggap oleh atasan. Yang dianggap siapa sih? AE lagi. AE lagi. Kan gitu. Dan ketika meeting pun yang selalu seringkali ditanyain oleh si atasan adalah AE lagi. Kembali lagi AE lagi. Jadi ada dua sisi, si atas yang kembali lagi terjebak di AE, AE-nya merasa besar kepala, sehingga secara tidak sadar teman-temannya tidak akan support dia. Finally yang di kasus ini tadi yang saya pernah lihat adalah ketika evaluasi kinerja secara keseluruhan, kok terjadi penurunan ya di divisinya dipimpin oleh si A ini. Ternyata kenapa? Si teman-teman A ini tidak support. Oke, bisa ditebak ya. Betul, sehingga si direksi bilang, kamu dulu itu ya A, prestasimu tuh bagus, gitu kan? Kinerjamu tuh divisimu paling bagus. Tapi kenapa 6 bulan terakhir ini prestasinya turun? Ya ada sih yang bagus kelihatan AE, ya. Tapi yang lainnya kenapa kok turun semua? Ternyata kenapa yang lainnya turun? Mereka tanda kutip melakukan demonstrasi kinerja turun. Bukan langsung ngomong frontal ya atau komplain terkait dengan si anak emas tadi atau si AI tadi itu, tapi mereka udah wegah gitu, udah males untuk mencapai kinerja yang terbaiknya. Finally, bosnya si AE itu juga akan kembali lagi start karirnya, ya kan? Dan AE sendiri pun juga ketika akhirnya dievaluasi oleh si atasannya yang langsung ini juga, oh seperti itu ternyata permasalahannya. Sumbernya ada ternyata di AE kalau si atasannya sadar. Oke, jadi buat teman-teman nih yang sekarang ini misalnya sudah bekerja, terus kemudian Anda menunjukkan prestasi yang bagus, dan kemudian Anda disukai oleh atasan, Anda nggak perlu terjebak ke dalam fenomena anak emas. Betul, jangan besar kepala, jangan terjebak ke dalam fenomena anak emas, karena tadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kemudian Anda merasa bahwa karena bos sangat percaya, maka apapun yang kemudian Anda ketahui terkait teman-teman, termasuk hal-hal yang mungkin
tidak perlu diceritakan kepada atasan, akhirnya Ya. disampaikan ke atasan yang menerima informasi ini kemudian menjadi Jangan jadi tukang lapor deh. salah persepsi seperti Ya. itu. Jadi Anda harus tetap netral, tunjukkan yang terbaik. Anda tetap harus bisa merangkul teman-teman Anda seperti itu. Karena biar kinerja tim terus terangkat. Betul. Karena kasus tadi kan akhirnya kinerja tim akhirnya turun. Karena apa? Yaitu tadi Anda merasa si A ini ya merasa sebagai bos daripada bos. Jadi Anda bukan hanya dianggap anak emas oleh atasan, tetapi Anda dianggap juga oleh kawan emas oleh teman-teman Anda yang lain. Kalau kawan masih enak ya kan berarti. Iya, karena tadi tuh mensupport. dia bisa Betul, merangkul, dia dekat betul. sama atasan, dipercaya atasan, tetapi di sisi yang lain dia bisa merangkul teman-temannya, sehingga kemudian dia juga disukai oleh teman-temannya. Itu dari kami terkait dengan topik anak emas hari ini. Dan sekali lagi ya, jangan lupa subscribe, kemudian like, Like, komen. komen. Ya. Jadi Anda boleh tanya di sini, menanyakan beberapa hal yang mungkin sejenis yang pernah Anda alami. Nanti Di kami perusahaan Anda atau di kantor betul. Anda. Karena nanti akan kami bagikan tips untuk berikutnya. Dan jangan lupa juga share Share ya, ke untuk teman-teman siapapun yang membutuhkan. Itu dari kami. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Masih tetap di NN Talks.